warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Menghormati alim ulama, tuan-tuan guru, para abi, para pimpinan daerah, tokoh masyarakat, cerdik pandai yang beserta dihimbau gelar yang kecil tadi disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Para pemimpin kita bil khusus Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Kepala Dinas, Pak Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala maupun tidak. Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Mudah-mudahan kita doakan semua mereka mendapatkan taufik bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang punya kekuasaan untuk mengelola negeri ini, semoga negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Ya Rabbal alamin. Malam ini kita pandang ke atas langit, satu kita ada bintang ke bintang, karena semua bintang sedang turun ke tanah lapang. Bapak Ibu kalau tegak di atas ini nampak bintang-bintang turun menyala luar biasa, karena api sedang hidup. Itulah indahnya malam ini. Jalan sebagiannya macet. Saya sebagai ustadz mohon maaf kepada para sopir angkot dan truk. Lebih baik kita minta maaf pada mereka sekarang daripada kita mencari mereka di padang mahsyar nanti, betul? Bayangkan kalau saya disuruh minta maaf kepada orang sebanyak ini, di mana mau dicari? Berkumpul semua umat dari sejak Nabi Adam sampai Adam Smith. Makanya kalau ada silap salah, betul kata Pak Bupati tadi, tajuk judul malam ini adalah manajemen qalbu, bagaimana mengatur hati. Di antara yang merusak hati kita ini adalah banyak, tapi malam ini kita cukupkan pada 3 yang merusak hati. Yang pertama adalah takabbur, diambil dari 3 huruf kabbara. Kabbara akbar, kabbara kabir, kabbara takabbur. Akbar maha besar, takabbur merasa diri besar, kata dalam tempurung. Di dalam itu dia merasa dia yang paling besar, tapi manakala tempurung dicabut, dia merasa dirinya besar juga, tapi kemudian dilihatnya kambing lebih besar, sapi lebih besar, dipaksanya dirinya besar, ditahannya napasnya, akhirnya perutnya pun pecah. Oleh sebab itu merasa diri besar. Saya tak pernah merasa diri saya besar, karena berat saya pun 50 tak sampai. Oleh sebab itu jangan pernah merasa besar. Saya selama duduk dengan Pak Bupati tadi tak ada ucapannya sombong angkuh. Semuanya apa kata beliau, ini semua dari Allah. Ini kendaraan mewah dari Allah, kekuasaan ini pinjaman dari Allah, semuanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad kapan saja lewat di sini, jangan segan tinggal singgah mampir ke rumah ini. Ini rumah ini anggap rumah bupati. Kita bisa ngobrol lama sama orang, pengalaman saya bisa ngobrol lama sama orang kalau orang itu rendah hati. Tapi kalau orang sudah sombong, saya banyaklah sudah berjalan di berbagai kabupaten, kota, kampung, desa, provinsi. Kalau sudah ngomong sama orang sombong, gasnya 120 terus. Kita 70, batuklah, agar dia capek. Baru jumpa aja udah tak mau ngulurkan tangan, tangan dalam kantong, mata ke atas tolong, udah pesek ke atas pula, hujan gerimis, baru dia tahu. Kalau tak kita mengulurkan tangan, tak mau mengulurkan tangan, tapi begitu sampai di biren,
mengulurkan tangan. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Andai tak diperkenalkan, saya tak tahu mana yang penguasa, mana yang rakyat jelata, mana yang hebat, mana yang tidak, karena semuanya merasa dirinya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang diajarkan kepada anak-anak kita, insyaallah. Amin. Ustaz Somad, ini Bapak Kapolres. Ustaz Somad, ini Bapak Dandim. Ustaz Somad, ini Bapak Wakil Bupati. Ustaz Somad, ini Bapak Fulan. Ustaz Somad, ini Bapak Fulan. Ini siapa Bapak? Ini ngambil foto kamera. Itu penting mereka dikenalkan. Kalau tidak, nanti diambilnya pose kita yang macam-macam. Itu yang gambar saya macam-macam di internet itu kadang senang. Akhirnya postingnya macam-macam. Macam tak ada pose lain. Ambil yang sedang tenang ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kau merasa diri kau besar sombong, kau dari mana? Kau diciptakan dari tanah, berjalan di atas tanah, warna kulitmu warna tanah, dicium pun bau tanah, kau pun mati akan dimakan cacing tanah. Baik yang kerja di pertanahan maupun di pertanian, semuanya akan masuk ke dalam tanah. Apa yang kau sombongkan? Inilah pentas. Pentas ini adalah dunia. Semua pernah berjalan di atas dunia. Inilah pentas dunia. Tinggi pentas ini, gampang juga nih ke bawah. Inilah pentas dunia. Apa maknanya? Semua yang berada naik ke atas pentas ini, begitu selesai pasti akan turun ke bawah. Betul? Ada acara pembukaan, ada acara puncak, ada acara doa penutupan, sunyi sepi. Ketika kau tengok bulan sedang bersinar malam 15, tapi sampai malam 29.30 bulan ternyata hanyalah bongkahan batu dan pasir, tak lagi ada sinar di atasnya. Maka ketika sedang bersinar jangan angkuh, ketika sedang terang jangan sombong, sampai masanya tak lagi bersinar terang. HP ini ketika sedang bersinar jangan sombong, ketika sedang terang jangan angkuh, sampai masanya lobet, tak lagi bersinar. Foto, mohon maaf, lobet, tinggal 5 watt lagi, tak bisa. Maka semua yang menyampaikan kata sambutan, mereka hanya sekejap saja. Pembukaan oleh protokol, selesai, berhenti. Pembacaan ayat suci Al-Quran, selesai, berhenti. Kata sambutan dari Ustaz Fadil Rahmi, Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah, putra asli Biren, selesai, berhenti. Kata sambutan dari Pak Bupati, selesai, berhenti. Tausiah dari Ustaz Somad, tak lama lagi, selesai, berhenti. Habis pentas hanya sekejap mata, selesai itu pun akan bubar. Begitulah hidup di dunia. Tadi tausiah, sekarang tausiah, nanti malam jam 1 tausiah. Inilah saya baru tausiah jam 1 malam. Nah kabarnya Ustaz, ini kita tidak bisa mengelak dari daerah ini. Ini satu-satunya jalan ke Banda Aceh. Kalau kita tidak tausiah di sini, kita tidak bisa dikasih lewat. Pesawat charter kita mana? Itu pesawatnya perempuan, hanya terbang di waktu siang. Namanya Susi Air. Ya malam-malam tak berani, takut dia. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini semua tausiah dari sore, tausiah sekarang, tausiah nanti malam, tausiah besok subuh, tausiah, ceramah, mati. Selesai. Tangan, mati. Selesai. Rahasia, mati. Selesai. Kata sambutan, batuk, mati. Lalu kita ini mau kemana? Hai orang yang sombong, apa yang kau angkuhkan? Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Hurufnya coba tengok, non fashin, ketika dihembuskan mengeluarkan angin. Apa maknanya? Ambil bulu kambing, letakkan ke tapak tangan, kal ihnil manfush.
Maka sampai masanya Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Sibaya, Gunung Merapi akan seperti bulu kambing yang dihembus angin. Kalau gunung yang besar itu seperti bulu kambing dihembus angin, lalu Abdul Somad ini seperti apa? Makanya kalau ada kawan tetangga angku sombong, ambil bulu kambing hembuskan ke mata dia. Kau tak ada apa-apanya bro, kau hanyalah bulu kambing yang dihembus angin. Apa yang kau sombongkan? Ajak dia menengok orang mati. Bagaimana ceritanya orang mati? Dulu suaranya menggelegar. Kalau mikrofon hidup. Coba kalau ada yang nakal di situ dimainkannya mikrofon. Betapa kita perlu orang lain, betul? Aku sombong. Kalau bukan karena saya yang ceramah, kalau bukan karena saya yang datang tadi malam, kalau bukan karena saya, Pak, yang terlalu banyak sebut saya, yang selalu mengatakan saya dalam Quran itu 4 Pak. Yang pertama Iblis, yang kedua Fir'aun, yang ketiga Qarun, yang keempat siapa? Bapak yang keempat. Bukan kita. Makanya kita berkata la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, ada putus saya. Baru nyebut saya, ada saya. Masya Allah, apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru kami Al-Mukarram. Al-Mukarram diambil dari 3 huruf. Karama, karim, mulia. Karamah, kemuliaan. Wali-wali Allah diberikan karamah. Al-Mukarram, orang yang dimuliakan. Kapan kau dimuliakan, hai Abdul Somad? Ketika roh bersemayam dalam jasad, kau dimuliakan. Tapi sampai masanya roh itu dicabut dari badanmu, kau tak jadi Al-Mukarram, kau berubah menjadi Al-Marhum. Apa yang kau sombongkan? Hari ini kau tegak perkasa di depan orang banyak. Tak ada yang lebih tinggi daripada engkau. Di atas pentas engkau, yang paling tinggi engkau. Kenapa kau paling tinggi? Yang lain duduk. Tapi sampai masanya kau lah yang paling rendah, semuanya tegak. Dan saat itu kau berbaring di lantai. Dulu kau bicara orang takut, dulu kau diam orang ngeri. Tapi sampai masanya, jangankan melangkahkan kaki, jangankan menghayunkan tangan, mengedipkan kelopak mata pun kau tak sanggup. Saat ruh keluar dari mulut dan hidung berhembus keluar, saat itu matamu menengok ruh keluar, biji matamu melokot menengok ruh keluar. Dan waktu itulah anakmu yang sayang, buah hati belayan jiwa, menengok kau pun takut. Ayah, istrimu yang katanya, abang jangan pergi lama-lama ya, adik gak berani tidur sendiri. Begitu ruhmu keluar, kau tinggal jasad, kau sejuk macam es batu. Ditengoknya, dia pun takut menengok hantu ini katanya. Sampai akhirnya mereka pergi ke masjid memanggil Tuan Imam. Tuan Imam, tolonglah datang ke rumah. Ayah kami dari tadi malam jam 1 matanya tak tertutup, melotot. Begitulah Pak Imam. Akhirnya Tuan Imam datang memejamkan mata. Allahumma ghfir li Abdul Somad warfa' darajatahu ma'al ghabirin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum lagi Pak Imam, tak jadi bos. Mana yang sombong? Selama ini sombong. Setiap kali Tuan Imam memanggil, hayya 'alas shalah, dia selalu mengejek, kau aja duluan lah. Besok Tuan Imam bertanya, Bapak kenapa tak ke masjid subuh tadi Pak? Saya sebetulnya sudah siap-siap mau ke masjid Pak Imam, tapi itulah azan Pak Imam itu membuat saya makin ngantuk. Memangnya salah saya apa? Kata Pak Imam, tadi malam saya dengar as-salatu khairum minan naum. Pak Imam disalahkan ya. Pak Imam ini lurus-lurus saja. Yalah, kalau gitu besok aku robah lagunya kata dia. As-salatu khairum minan naum. Tetap juga tak datang. Rupanya dia hanya mengolok-olok, mengejek-ejek saja rupanya.
tapi sampai masanya, hai kau yang angkuh, hai kau yang sombong, dicabut Allah. Macam tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Macam mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Macam kambing dikuliti hidup-hidup. Sekarang kau yang sombong rasakanlah, ditarik. Ada yang mati dalam keadaan bibir mereng sebelah. Ada yang mati dalam keadaan yang dipotong. Makanya kalau ada jenazah mati, jangan foto jenazah. Ini fotonya, di fotonya jenazah emaknya, jenazah bapaknya, jenazah aduknya, jenazah neneknya, di fotonya, di-uploadnya ke FB. Belum tentu kalau dia hidup orangnya ridho, foto dia dipajang. Seluruh Indonesia 5.000 friend mengambil foto itu. Mereka cetak, diletakkannya di dapur, musir tikus. Jangan, itu bukan konsumsi publik. Belum tentu kita bisa minta izin. Intinya saya ceritakan ini betapa kau tidak ada apa-apanya. Dulu kau punya kuasa, dulu kau bersuara lantang, dulu kau punya harta. Sampai masanya kau sama seperti keluar dari perut ibumu. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Dia yang mengeluarkan engkau dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'a. Kau tak tahu apa-apa. Ada orang keluar dari perut ibunya bawa mobil mewah. Ada orang keluar dari perut ibunya bawa cincin. Batu dari biren nih. Sesuai pula baju hijau batu nih. Macam tahu aja. Tinggal semuanya. Baju yang cantik tinggal, batu cincin tinggal, peci tinggal. Datang dokter dari puskesmas merasa leher, merasakan detak nadi. Ada lagi tadi. Hidung nafas. Ada. Jadi gimana dok? Bungkus. Mana kain sutra kebesaran yang dibeli 1 meter 5 juta? Mana cincin emas yang besar dipakai berlingkar-lingkar? Mana duit yang banyak? Tinggal yang kau bawa hanya kain kapan yang tak berjahit pinggir. Jangankan jahit tengah, jahit pinggir tidak. Disobek pakai gigi, krak. Akhirnya mereka susut. Sekaya-kaya orang pakai baju paling banyak 3 lapis. Lapisan pertama singlet, lapisan kedua baju, lapisan ketiga sorban, lapisan keempat tak ada. Kalau sampai ada lapisan keempat, 4 lapis, 2 kemungkinan. Pertama kedinginan, kedua demam. Lalu yang kau bawa mati itu apa? Inilah yang kau bawa mati malam ini. Setiap langkah kaki yang datang dari rumah tadi akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Mendengar selawat dari munsyid, suaranya nasyid, suaranya yang bergema, Masya Allah, selawatnya, Masya Allah, telingamu mendengar, itu yang akan menjadi amal saleh. Engkau duduk di majlis malam ini, perjuangan paling besar, sengaja pentasnya dibelah di tengah, laki-laki sebelah kiri, perempuan sebelah kanan. Kenapa susunannya begini? Karena ketika menghadap saya, laki-laki menghadap begini dan perempuan ada di sebelah kiri, karena rusuknya sebelah kiri yang sudah maka dari celah-celah tiang besi itu dia berkata, kau adalah tulang rusuknya. Insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama jumlah laki-laki dan perempuan dipasang di tengah. Itulah kalau ada yang mengatakan perempuan lebih banyak daripada laki-laki, di biran itu tak terjadi. Karena pembagiannya sama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi kau akan mati, tapi jangan gara-gara ceramah ini lalu pulang pengajian ini bawaannya semua. Gimana kebun sawitnya jadi kita panen besok? Udah saya mau mati. Bawa sepeda motor tak lagi tengok lampu merah, lampu hijau. Angkat Pak polisi, prit. Kenapa lewat? Saya tak perlu lagi Pak polisi, saya mau mati aja. Itu tujuannya. Tetap jaga rendah hati, jangan angkuh, jangan sombong, jangan takbur. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi.
Biji sawi itu sebesar apa Pak Ustaz? Colo, kecoa. Tengok pakai mikroskop sebesar teh kambing. Begitu tengok aslinya, kecil rupanya. Sekecil itu ada sombong dalam hatimu, sebesar ujung rambut, sebesar tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di tengah samudera yang luas, akan ditampakkan Allah Ta'ala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Saya selama di sini berjumpa dengan para abi, alim, ulama, pimpinan daya, tak satu pun menyombongkan diri. Begitu datang yang tua-tua saya cium tangannya, yang muda-muda kami pun berpelukan, semuanya merendahkan diri. Abi, buya, tuan guru, alim ulama berbisik ke telinga saya, doakan saya anak Ustaz Somad. Sayalah doakan tuan guru, doakan saya Abdul Somad yang fakir, yang hina ini. Satu saja doa. Aku tak banyak minta doamu Tuhan, aku tak banyak minta doamu Abi. Doakan anakmu ini satu saja, matikan Abdul Somad dalam husnul khatimah. Amin ya Allah. Nah sekarang maaf semua kan mendoakan. Amin. Nanti tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus selalu ingat-ingat mati. Yang kaya ingat mati, yang miskin terlebih lagi. Sudahlah susah di dunia, kapan lagi? Aku ya Allah tak tahan, ya Allah. Kalau aku kaya biarlah lama di sini, tapi rasanya cepat aja aku mati. Kalau aku kasih kau nikmat, dulu sedikit. Yang disombongkan ini apa? Apa yang disombongkan? Sampai masanya makanan yang ada itu pun tak bisa kita nikmati. Betul? Bolak-balik dia berkata, Bapak silakan makan Pak, semuanya sudah oke. Belum, pesanan saya belum datang. Sudah Pak, Bapak mau ayam goreng, ayam panggang, ayam panyen, ayam sungsang, ayam mati, semua sudah ada Pak. Bapak mau pesan apa lagi? Pesanan saya belum datang. Memangnya Bapak pesan apa? Kentang rebus gak pakai garam. Di dunia aja kau tak bisa menikmati yang kau cari, padahal itu rezeki punya engkau. Kau pergi pagi pulang petang, beras pinggan banting tulang, tukang langgang litang bukang. Tapi yang kau cari tak bisa kau makan. Lalu apa yang kau banggakan? Yang kau cari kau kais dengan segala penuh titik, penuh keringat dan air mata, tapi tak bisa kau nikmati. Belum mati kau sudah dapat azab Allah. Na'udzubillah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka tak ada cara lain selain merendahkan diri. Kalau kau nampak orang tua, Bapak sudah tua, Bapak sudah tua, aku belum tentu sampai seumur Bapak. Bapak sudah tua, amalmu banyak Pak, aku belum tentu sampai seumur Bapak. Memangnya Ustaz umurnya berapa? Terakhir tadi saya tengok di HP kawan 27. Ustaz foto, oke. Tahu juga dia. Anak-anak muda, kalian yang umur 15, 16, kelas 3 SMP, 15, kelas 3 SMA, 18, kuliah semester 3, 20, kalian masih muda anakku. Aku sudah tua. Kalian masih muda tapi kalian istiqomah beramal. Maka rasakan diri ini hina, tak ada apa-apa. Ibu-ibu, surga di bawah tapak kaki kalian, walaupun kaki itu busuk. Surga. Apa kata Nabi? Ummuka ibumu, ummuka ibumu, ummuka ibumu, ibumu. Kenapa ibu bisa dapat 3 kali, bapak 1? Karena ibu bisa melakukan 3. Mengandung, melahirkan, menyusukan. Siapa yang mau dapat 3, cukup lagi. Mengandung, balik dari sini, pergi ke tempat jual kelapa muda, beli 1, jangan dibelah ya bang. Dapat mau kuikan sini sebelum masuk. Kalau mau rasanya melahirkan, beli mangga 1 biji, telan bulan-bulan, keluarkan bulan-bulan. Kalau mau menyusukan, balik dari sini, yang anaknya baru lahir, ambil, gendong, letakkan anak. Tak mau dia. Anak saya masih tes. Tahu dia beda kan? Betapa kita tak ada apa-apanya. Mereka lebih mulia. Nampak orang tua, kau lebih mulia. Nampak anak muda, kau lebih mulia. Nampak perempuan, kau lebih mulia. Nampak orang non-muslim, kafir, kau boleh jadi lebih mulia. Kalau Allah
Allah bukakan pintu hidayah, kau bersyahadat, kau masuk Islam, dan kau diulang amalmu dari nol. Sedangkan aku gelimang dosa. Abdul Somad, lapendos lelaki penuh dosa. Maka rasakan diri kau tak punya apa-apa. Ketika tanganmu disalami orang, dicium orang, ulah balik, ketemu dengan jamaah, dicium tangan, maka saat itu kau rasakan, hai Abdul Somad, orang yang bersalaman itu, orang yang mencium tanganmu itu, boleh jadi jauh lebih mulia daripada engkau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kalau ada yang mencium tangan saya tarik, tapi lama-lama lebih kuat dia menarik daripada saya. Tarik, saya kasih. Tapi jangan kau sangka kau lebih mulia, jangan. Kau tak ada apa-apanya di hadapan Allah. Rasakanlah itu. Makanya orang yang paling sombong, orang yang tak mau menempelkan keningnya ke lantai. Sudah dosa. Ini Teguh Amrullah, kawan saya sama-sama di Mesir. Orang baik, orang kira baik. Adik kelas waktu di Mesir, Masya Allah. Sekarang sudah jadi dosen, tengoklah baik. Walaupun sudah jadi dosen, sudah S2, masih lagi membawakan air. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah menikahkannya dengan perempuan yang saleh. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai mana cerita kita tadi? Bahwa kita ini tak ada apa-apanya. 7 anggota badan mesti menempel ke lantai. 2 ujung kaki, 2 ujung lutut, 2 ujung tangan. Baru 6, 2 ujung kaki, 2 ujung lutut, 2 ujung tangan. Yang satu lagi mana? 1 ujung kening. Kalau ada keningnya 2, tempelkan ke bawah. Apa maknanya? Rasakan bahwa kau tak ada apa-apanya saat itu kau sedang bersujud di hadapan Allah. Orang yang paling dekat dengan Allah di Ka'bah. Kalau orang paling dekat sama Allah di Ka'bah, lalu yang di Biren ini bagaimana cara dia? Orang paling dekat dengan Allah kalau di Taman Raudhah. Yang tak punya duit pergi umroh haji, gimana cara dekatkan diri kepada Allah? Allah Maha Adil. Orang yang paling dekat dengan Allah siapa? Orang yang sangat bersujud. Kenapa waktu sujud paling dekat dengan Allah? Karena saat sujudlah engkau merasakan dirimu hina, rendah, miskin, papa, tak ada apa-apa. Tempelkan kening lantai. Teman-teman gubernur datang ke masjid, tempelkannya ke dinding. Tak sah, mesti ke lantai. Allahu Akbar. Tempel ke lantai. Sampai kau rasakan kau tak punya apa-apa, menangislah kau di sini. Ya Allah. Usai salam. Apa yang abang tangiskan tadi bang? Mantan. Rasakanlah bahwa kau hina, tak ada apa-apanya di hadapan Allah. Maka saat itu kau meneteskan air mata beristiwa Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah, ampunkan aku ya Allah. Rabbal baraya, engkau Rabb Tuhan pemilik segala makhluk. Astaghfirullah, ampunkan aku ya Allah, minal khataya, dari segala silap salah dan dosa. Ilahi ya Allah, lastu lil firdausi ahla. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ilahi ya Allah, lastu lil firdausi ahla. Aku tak layak masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus ya Allah. Wala aqwa aku tak kuat ya Allah, anaril jahimi, aku tak kuat masuk dalam neraka-Mu ya Allah. Ku masukkan kau ke surga ya, aku tak sanggup masuk surga-Mu karena dosa aku banyak ya Allah. Kalau gitu kau masuk neraka lah, aku tak kuat ya Allah. Jadi kau mau kemana? Dengan malu-malu dia berkata, masukkan aku ke surga-Mu, emperannya pun tak apa-apa.
begitu cara merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya meminta kepada Allah itu dengan meneteskan air mata. Wa adkhilal jannata ma'al abrar. Masukkan kami dalam surga ya Allah. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Aziz yang Maha Perkasa, ya Aziz yang Maha Berkuasa, ya Ghaffar, wahai Engkau yang mengampuni dosa. Masukkan kami dalam surga ya Allah. Begitu mintanya. Ini ada pula orang minta sama Allah bentak-bentak. Kita pengurus masjid bawa map proposal datang ke kantor bupati, tentu kita minta, wahai Pak Bupati berilah kami 3 saksemen, ada batu kerikil, ada tak ada pun tak apa-apa, tapi kalau bisa belikan AC sama kipas angin. Ini minta cuma saksemen, kerikil. Pak Bupati ini tak betul security, bawa keluar. Nampaknya orang gila yang bunuh ustaz ni kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu malam ini mudah-mudahan dengan mendengar ceramah ini yang sombong keluar dari majelis ini, hilang sombongnya insyaallah. Yang selama ini tak ada peduli sama orang, menegur tetangga tak mau, kaca tak pernah dibuka, tutup, kalau jumpa klakson ten. Jangan. Iya, kalau kita baik mendengar orang meninggal maka akan dimandikan jenazahnya, karena dia baik diambil mereka air, disiramnya pelan-pelan ya. Jangan sampai jasadnya kena air jatuh tersiksa, dia kasihan. Pelan-pelan siram, pelan-pelan. Kenapa? Ini orang baik pelan-pelan. Tapi yang sombong, apa kata orang miskin susah selama ini? Inilah masanya kita balas dendam. Kunci. Kita berlima aja di sini ya. Selama ini dia ejek-ejek kan. Selama ini dia sombong angkuh kan. Yang selama ini tak pernah buka kaca. Yang selama ini pelaksan, mari ambil mana semprot dosmeru. Mana superpel? Bukan pakai kapur baru, superpel sama Mama Lemon. Tahankan. Anak di luar mengetuk pintu. Sudah Pak, sebentar, sikit lagi. Baru cepat betul surat tilang datang. Biasanya kalau yang gini nih waktu sudah habis. Padahal saya baru ceramah 40 menit. Saya mulai setengah 10, sekarang 10 lewat 10. Berarti saya sudah ceramah 40 menit. Yang mau saya sampaikan tadi penyakit hati 3. 40 kali 3 berarti 120. Cepat betul waktu berlalu di biren. Kadang saya di mana-mana baru ceramah 15 menit, jamaah udah menengok ke lantai. Kita baru ceramah 20 menit, sudah keluar 2 kunanil. Masya Allah. Memang betul ini kota dayah, kota perjuangan, kota santri, kota pelajar, kota Islam. Allahu Akbar. Jamaahnya tahan, Ustaz pula tak tahan. Insya Allah berkat doa kita semua. Banyak orang kalau saya sedang mau ceramah, ditengok ini Ustaz ceramah. Maaf ya Ustaz sehat kan? Ya, kami bawakan dokter Pak Ustaz, tak usah. Mau makan vitamin Pak Ustaz. Mau maju Pak Ustaz, tidak mau gadis Pak Ustaz. Tapi begitu Ustaz ceramah, menggelegar, terkejut orang. Jangan-jangan Ustaz ini pakai jin. Ustaz kenapa semangat? Dia tak tahu begitu tegak di sini semua jamaah ini berdoa. Yang paling panjang doanya tadi malam adalah panitia tabligh akbar malam ini. Ya Allah, pentas sudah kami pasang ya Allah, sistem pun sudah, lampu-lampu, pagar-pagar besi, sehatkanlah Ustaz Somad ya Allah. Sampaikanlah dia sampai besok malam ya Allah, sampai selesai tabligh akbar di Biren ya Allah. Adapun sesudah itu terserah ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini luas tanah lapang ini 3 hektar. Coba ambil Google cara menghitung. Dulu bisa dihitung 7 juta berkumpul di Jakarta, itu Google yang hitung. Kalau luasnya begini, maka jumlahnya orang begini. Begitu juga dengan ini. Kalau jumlahnya 3 hektar, bisa dihitung berapa jumlahnya. Itu bisa dihitung berapa. Besok wartawan keluarkan berita. Biren
berkumpul sekian orang. Dari mana hitungannya? 3 hektar orang. Bayangkan itu, 3 hektar manusia. Ustaz tahu 3 hektar dari mana? Saya tanya Pak Bupati. Ini luas tanah lapangnya 3 hektar Pak Ustaz. Tapi ini bukan untuk sombong menyombong. Ustaz Abdul Somad update status malam tadi di Biren saya tablik akbar 3 hektar. Emang 3 hektar orang banyak, kalau kau mati ada yang mau masuk ke dalam yang lain? 3 hektar orang kumpul ramai malam ini. Kalau mati Abdul Somad ini, ada orang yang masuk ke lahannya di antara yang ramai ini buat sip-sipan. Kalau nanti dari jam 8 ke jam 9 ya, aku dari jam 9 ke jam 10 ya. Tak ada yang menangis Ustaz sampai diputu aja tuh. Selesai itu kau akan menghadap Allah sendirian. Walaqad ji'tumuna furada, kau menghadap Allah sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kau dulu lahir sendirian, begitu juga kau menghadap Allah sendirian. Ustaz Somad, orang kembar kan lahirnya tak sendirian. Itulah kau tak tahu. Orang kembar 7 pun lahirnya tetap sendirian. Keluarnya kan satu-satu. Makanya kalau ada orang kembar tetap kita tanya, mana yang keluar duluan? Oh ini, jarak kau sama dia berapa? Agak-agak 3 menit lah di ruang waiting room dulu. Tetap keluar sendirian menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak mana? Istri mana? Ayah mana? Ibu mana? Saudara mana? Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari itu saudara kandung tak bisa menolong. Wa ummihi, ibu tak bisa menolong. Wa abi, ayah tak bisa menolong. Wa sahibatihi, istri tak bisa menolong. Wa bani, anak-anak tak bisa menolong. Saudara, ibu, ayah, istri, suami, anak, 5 orang tak bisa saling tolong menolong. Padahal selama di dunia inilah yang paling banyak dibanggakan. Itu siapa tuh? Anak saya. Itu siapa tuh? Suami saya. Itu yang perempuan yang cantik itu. Nah, itu yang selalu saya senang itu. Saya kan pilih kawan saya. Tidak bisa menolong engkau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang bisa menolong? Telinga yang kau pakai malam ini mendengarkan kajian. Andai ada yang mati malam ini, lalu diputar pita telinganya oleh malaikat, dengarkan apa rekaman terakhir, dihidupkan malaikat. On. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kata malaikat, dia rupanya terakhir ya Allah mendengarkan ceramah almarhum Abdul Somad. Yang berceramah mati, yang mendengar ceramahku Emem dan Emma saya bawati mati. Ternyata rekaman terakhir telinganya mendengar ceramah. Itulah mengapa kita selalu minta Allah mahdim lana bi husnil khatimah. Rekaman telinga terakhir mendengar ceramah. Ini ada orang baru mati, ya, putarkan rekaman terakhir telinganya. Dengar. Rupanya itu yang terakhir didengarnya. Kita minta supaya yang menyimpan CD-CD lagu-lagu MP3 lagu maksiat dosa balik dari sini segera buang. Alhamdulillah Pak Ustaz, semua CD-CD lagu dangdut saya infak sedekah Pak Ustaz. Apa pula infak sedekah CD dangdut? Mengalirlah dosanya, campakkan ke laut. Saya udah tobat Pak Ustaz, saya masukkan ke koper, saya gembok terus, udah senang ribu saya buka balik. Itu tak betul juga. Ini tak tobat tulus ikhlas namanya. Yang kau sombongkannya apa? Harta akan habis. Kebun sejauh mata memandang, kebun sawit lebar, kebun karet lebar, kos-kosan. Itu Pak Ustaz, kos-kosannya 100 pintu tuh Pak Ustaz. Banyak pintunya aja Pak Ustaz. Begitu mati, apa yang terjadi? Di total orang harta. Berapa hartanya semuanya? 2M, 2 miliar. Maka datanglah Gono Gini. Apa arti Gono Gini? Kau Gono aku. Nikah tahun berapa? Tahun 2000. Mati tahun berapa? 2018. Selama 18 tahun menikah berapa pencarian? 2 miliar. Dibagi 2 menurut hukum kompilasi hukum Islam Indonesia. Bagi 2. 1 miliar untuk almarhum, 1 miliar untuk yang masih hidup.
istri dapat lagi. Berapa lagi dapat? Kalau ada anak mendapat 1/8 dari 1 miliar, dapat lagi dia 1/8, 125 juta. Maka total untuk istri berapa? 1 miliar 125 juta. 25 juta bawa ke salon, pipi naik lagi ke atas. Udah balik. Tinggal 1 miliar 100. Yang 100 belikan motor untuk mencari brownies. Sampai masanya nikahlah sama anak muda, pegang-pegang, goncongnya minta ampun. Bertanyalah suami baru, mana makam laki kau yang dulu? Saking kan kencangnya tak bisa menunjuk pakai tangan, pakai kaki dulu. Yang dulu katanya kau lah bulan kau lagi, tapi jangan gara-gara ceramah ini lalu bapak gak mesra. Balik dari sini langsung marah. Rupanya kau selalu mencari jenggotan. Itu maksudnya. Jangan nanti disampaikan ke Pak Bupati, jangan lagi bawa Ustaz Somad ke biro provokator itu. Maksud ceramah ini mengingatkan bahwa kita akan mati. Itu namanya lagu Ustaz dari Sulaiman. Ada pula lagu pasal mati. Jangan anak muda. Tapi kalau yang ibu-ibu, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Itu lagu dinyanyikan Maulid Nabi mantap, Isra Mi'raj mantap, pengajian mantap, tapi jangan dinyanyikan waktu acara nikah. Saya mau satu lagu, saya satu lagu. Ya, silakan Bu. Sekujur tubuh kedinginan, sekujur badan kan menangislah kedua mempelai di atas Itu hari bahagia, sesuaikanlah lagunya. Jadi kalau acara nikah itu lagu apa Pak Ustaz? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a baina. Itu barulah sesuai. Tapi intinya ingat-ingatlah bahwa kita akan mati. Besok datang acara akikah anak saya ya. Oh, saya nggak bisa datang. Kenapa? Saya nggak bisa makan kambing. Jangankan makan kambing, nengok kambing itu kumat nanti. Kau diundang akikah itu bukan mau nengok kambing, Mas. Bukan mau makan kambing. Kau datang akikah mau mengingatkan dirimu 40 tahun yang lalu bahwa kau bukan apa-apa dan kau bukan siapa-siapa. Saat itu kau melihat anak kawanmu baru lahir, panjangnya sejengkal, tapak kakinya 2 jari. Saat itu tak bisa berkata apa. Mau makan, ada anak bayi bilang pisang, pisang, pisang. Jangan dia bilang pisang, bilang pis, bis. Tak bisa, mau menangis, semuanya lewat bahasa satu, menangis. Lapar menangis, kenyang menangis, mau kencing menangis, mau menangis, semuanya menangis. Lalu yang kau sombongkan apa? Tapak kakimu pun lebarnya 2 jari, panjang kau pun sejengkal. Dibacakan orang marhaban. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika. Keluar nenek menggendong cucu dari dalam. Sekarang sombongnya minta ampun sama emak melawan. Maka orang yang melawan ibunya ini, bawalah ibu, bawa anak ini ke tempat akikah, tunjukkan ke biji mata anak. Macam inilah kau. Apa kaki kau 2 jari panjang sejengkal, kau kucekikkan mati kau. Sekarang aku pula mau melawan. Orang-orang sombong ini mesti kita gitu kan, baru tahu dia. Halaka mru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Nah, cukuplah itu cerita masalah sombong 50 menit. Sekarang pindah ke penyakit yang kedua. Tabligh Akbar, Ustaz Haji Abdul Somad LCMA, Datuk Seri Ulama Setianegara, meneladani Rasulullah sebagai pemersatu umat.
dengan brand yang lebih bermartabat. Oh, judulnya pemersatu umat, yang dikaji sombong. Jangan sombong bawa bolok, nggak nyambung bro. Bagaimana kita bersatu kalau hati sombong? Betul? Saya lebih mulia, saya lebih hebat. Pak Ustadz, calon mertua saya itu tak mau dari masa saya sampai sekarang. Kenapa? Kata dia suku dia lebih hebat. Calon mertuamu itu sukunya apa? Dia orang Jawa, Pak Ustadz. Kau orang apa? Aku Batak. Kenapa dia tak terima? Katanya derajatnya jatuh kok nikah aja sama. Kok bisa gitu? Iyalah dari Jawa langsung jatuh dari emas jadi tulang, kata dia. Kalau sudah bersyahadat tak ada beda orang Aceh, orang Batak, orang Melayu, orang Sunda, orang Banjar, orang Makassar. Begitu kau bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka engkau derajatmu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barulah bisa bersatu. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Forkopinda, Bapak Kepala Dinas, Bapak Kepala Kantor, Bapak Kanwil, Bapak Kepala Badan, Bapak Kejaksaan, semuanya duduk bersama. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Dari tanah akan balik menjadi tanah. Itulah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disuruhnya azan Ali apa Bilal? Bilal. Kalau disuruhnya Ali, Ali kau azan. Apa kata orang? Iyalah, yang disuruhnya Ali. Ali kan Arab Quraisy, Ali kan keturunan Nabi, Ali kan keturunan Ismail, Ali kan menantu dia, Ali kan sepupu dia. Tapi yang dimintanya azan bukan Sayyidina Ali, tapi Bilal bin Abi Rabah. Bilal bin Abi Rabah, miskin, susah, muda, hamba saya, berkulit hitam. Bapak Ibu tahu kampungnya Bilal di Afrika Utara, namanya Nubia, perbatasan antara Mesir dengan Sudan. Orang Afrika Utara warna kulitnya cuma dua, hitam dan hitam sekali. Tak ada warna lain. Tapi Allah angkat derajat dia. Apa kata Nabi? Bilal, ta'al, sini sebentar Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Ku dengar gesekan selopmu di dalam surga. Kresek, 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 kresek. Ku dengar suara sendalmu dalam surga, hai Bilal. Hebatnya Bilal masih hidup di dunia, tapi suara selopnya sudah didengar dalam surga. Nampaknya saya pun juga begitu, Pak Ustaz. Kenapa? Udah hilang sendal saya. Udah masuk surga duluan. Bilal, ku dengar suara selopmu dalam surga. Apa amalmu Bilal? Nabi tak bertanya kulitmu warna apa Bilal. Nabi tak bertanya sukumu apa Bilal. Nabi tak bertanya statusmu apa Bilal. Nabi bertanya apa amalmu Bilal. Apa kata Bilal? Amalku tak pernah meninggalkan sholat sunat sesudah wudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi ibu yang sudah sholat sunat wudu, mantap. Bagi bapak yang belum laksanakan, saya tiap hari mau kau tak jadi-jadi. Kenapa tak jadi? Itulah belum ada gerak lagi. Jadi kita sholat kata dia tak ada gerak, tapi makan bergerak aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang membuat kita lebih mulia selain daripada amal-amal. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok bentuk tubuh kamu yang kekar, yang tegap, yang tinggi, yang besar. Wala ila suwarikum, Allah tak menengok rupa kamu yang mancung, yang putih, yang cantik. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dipandang Allah adalah hati kamu yang bersih, wa a'malikum, dan amal kamu. Yang dipandang Allah itu hati kamu dan amal kamu. Tapi jangan gara-gara hadis ini besok mandi pagi tak mandi. Tak mandi gayanya. Tanya, kau tak mandi? Allah hanya memandang hati. Betul. Harus seimbang antara zahir dan batin. Yang pertama harus kita hilangkan kalau mau bersatu, mau bersama, maka hilangkan angkuh dan sombong. Yang kedua, apalagi penyakitnya? Penyakit yang kedua namanya hasad. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Wa min syarri hasidin idza. Yang pertama kali hasad adalah iblis. Hasadnya kepada siapa? Adam. Adam makhluk baru kemarin. Tiba-tiba seluruh malaikat disuruh bersujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu. Hai malaikat,
sujud kepada Adam. Fasajadu, semua bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis tak mau. Iblis ini jin. Dalil iblis itu dari jin, surat Al-Kahfi. Kana minal jinni, dia berasal dari kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbih, dan dia melawan perintah Allah. Nama komunitasnya jin. Jin dibagi dua, ada jin muslim, ada jin kafir. Jin kafir ini induknya iblis, anak buahnya setan, dia GM-nya, bosnya. Makanya dia tak mati-mati. Dia minta sama Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun, bangkitkan aku, biarkan aku hidup sampai manusia mati semuanya. Apa kata Allah? Innaka minal munzirin, kau kupanjangkan umurmu. Itu yang tak mati-mati namanya iblis. Adapun setan dibacakan ayat kursi, ada juga yang mati. Ada setan ini dibacakan ayat kursi mati, ada juga dilempar pakai kursi baru mati. Ada satu tak mati karena dia berebut kursi. Ulahnya betul setan. Kita bacakan ayat kursi, hafal pula dia dari kita. Dia tak bisa. Ada pula yang tak bisa ngusir setan. Dibaca ayat kursi, Allahumma yublat a'udhu sunatu wa lanau. Setan ketawa. Ada orang kerasukan setan. Allahumma yublat a'udhu sunatu wa lanau. Kenapa? Masa setan ngusir setan? Kita tahu sesama setan dilarang saling mengusir. Gara-gara apa? Gara-gara ada hasad dalam hati. Apa itu hasad? Karahatun nikmah alal mun'ami alaih, tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Kalau ada orang mengejek engkau, kalau ada orang menghasad pada engkau, kalau ada orang dengki pada engkau, ketahuilah bahwa kehidupanmu lebih baik daripada dia. Itu sudah hukum akibat. Ibu, kalau ada orang ngejek-ngejek ibu, diejeknya ibu pelakor. Pelakor. Padahal ibu wanita salihah, ibu datang pengajian, ketahuilah bahwa kehidupan ibu lebih baik dari dia dan dia sedang sakit hati. Lalu apa sikap saya Pak Ustaz? Lapor ke Polda. Pasalnya apa? Pencemaran nama baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hasad tidak diketahui sampai sekarang. Belum ada detektor dari Jepang namanya detektor hasad. Detektor logam ada. Masuk saya ke airport, Pak, buka ikat pinggang. Saya tak pernah pakai ikat pinggang. Masuk lagi, Pak, cincinnya Pak, udah saya buka. Apa lagi? Bunyi juga, dompetnya Pak, sudah. Lalu kenapa bunyi juga? Lutut besi. Lutut lah bunyi asal masuk. Nah, makanya akan datang, kasih tahu dia. Oh ya, silakan masuk Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, detektor logam ada. Berapa banyak gunting di pintu airport saya tengok penuh akuarium. Sangka isinya ikan, namanya gunting. Gunting yang tertangkap di detektor logam. Tapi andai na'uzubillah, summa na'uzubillah, andai dibuat orang Jepang detektor hasad, dibeli oleh Pak Bupati Biren, dipasang di pintu rumahnya tadi. Siapa yang hasad berbunyi, dijamin saya tak berani ceramah malam ini tentang hasad. Pas masuk pintu rumah Pak Bupati, hasad 90%. Ketika ceramah pula, penyakit hati adalah hasad. Pak Bupati senyum, alah dia aja hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mana sayangnya Allah? Dibuatnya hasad itu di dalam tak nampak keluar. Andai hasad itu ditunjukkan Allah, sekali hasad tumbuh kayak lalat satu. Sekali hasad tumbuh kayak lalat satu. Mungkin sudah kayak lalat saja isi badan kita ini. Abdul Somad kalau ceramah, jangan hasad, jangan hasad, jangan hasad. Tapi menengok kawan, ya Allah. Tadi jumpa sama Dr. Amri. Dr. Amri, anak Aceh, adik kelas KMA.
kelompok studi mahasiswa Aceh, kekeluargaan mahasiswa Aceh. Dulu saya di Mesir, adik kelas saya sekarang sudah doktor. Assalamualaikum, Doktor Amri. Datang hasad di dalam. Dia sudah doktor, kok masih LCMA, lagi cemas menghadapi anak-anak. Dia sudah doktor, datang hasad di dalam. Makanya hasad tidak mungkin kita bersatu. Judul pengajian malam ini, meneladani Rasulullah sebagai pemersatu. Ketika ada orang cerita, Ustaz Somad dulu di mana? Saya di Mesir. Kenal sama Doktor Amri? Kenal. Dia kok doktor, Ustaz kok LC? Mulai datang hasad. Bersihkan hati. Makanya tadi saya salami dia. Saya perlu badannya. Supaya apa? Ya Allah, bersihkan hati. Tak boleh nanti malam saya doakan, ya Allah matikanlah dokter. Saya jangan langsung mati, kok dia stroke agak 6 bulan. Jangan. Kemarin di Langsa ketemu lagi satu pesawat sama-sama berangkat 1998. Siapa dia? Dr. Awalus Zikri, anak Aceh juga. Saya ketemu anak Aceh, pasti doktor. Di mana Aceh, pasti doktor. Luar biasa otak orang Aceh ini kalau kuliah. Encer. Doktor luar biasa. Tapi pendahulunya juga dulu ulama besar. Syekh Muhibbuddin Wali, doktor dari Al-Azhar, usul fikih. Sebelumnya lagi Syekh Abdul Rauf As-Singkini, ulama besar. Sebelumnya lagi Syekh Farsuli, ulama besar. Sebelumnya lagi Al-Malikus Saleh, raja sekaligus orang soleh sekaligus penguasa. Makanya kalau ada anak Aceh sekarang yang tidak mengikut ini, pindahlah ke provinsi lain. Buat malu Aceh.